Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perbedaan antara Hari Raya Idul Fitri di Malaysia dan Indonesia. Aku notice detik-detik petir saat takbir keliling. Budaya apa ini? Harusnya tidak seperti ini. Ini bukan budaya Indonesia. Takbir keliling pakai musik. Selepas itu bawa keranda mayat. Ini budaya apa? Astagfirullahaladzim. Patutlah kalau Allah murka, makin mengarut. Apa ini? Ya Allah ya Rabbi. Ketika Allah murka, langsung seketika api petir menyambar. Dan ini kejadian di Indonesia saat malam takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan suasana lebaran di Indonesia dan di Malaysia memang jauh berbeda. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya selama saya bekerja di Malaysia. Budaya lebaran di Malaysia tidak ada takbir keliling, yang dimana takbir keliling tersebut membuat patung-patung kemudian diarak. Itu kan bukan budaya Islam. Kalau di kampung saya takbir keliling ada, tetapi biasanya warga kampung tidak menggunakan musik, lebih pakai lampu pelita, kemudian keliling kampung. Jadi nggak ada pakai musik, DJ-DJ-an, joget-jogetan, nggak ada. Dan di segelintir daerah yang ada di Indonesia, budayanya itu memang kadang-kadang mengarut. Sampai-sampai Allah murka, hingga disambar petir. Dan ini kejadiannya memang nyata. Dan nanti saya juga akan reaction versi panjangnya. Karena di acara tersebut bermacam-macam patung itu semuanya ada. Jadi kalau lebih mirip-mirip itu loh, di Brasil itu kan dulu kan berbagai acara festival yang mengarutkan, langsung turun banjir bandang. Nah, kita sebagai orang Indonesia harusnya yang dimana itu bukan budaya Indonesia, tapi segelintir masyarakatnya terpengaruh oleh budaya Barat, yang dimana budaya ini haram hukumnya, apalagi dipakai untuk acara lebaran, hari raya kemenangan untuk orang Islam. Apa jadinya? Kalau dilihat negara lain, pastinya bikin malu saja. Indonesia dikenal salah satu negara Islam terbesar di dunia, tapi kenapa masyarakatnya terpengaruh dengan budaya Barat, yang dimana membuat kita sebagai warga negara Indonesia kadang-kadang tak habis pikir. Sampai takbir keliling pakai musik DJ. Dan mudah-mudahan video ini kalau boleh bisa viral dan ada teguran daripada pihak pemerintah ataupun ulama sekitar. Karena kalau dibiarkan lama-kelamaan akan makin mengarut menjadi kebiasaan, yang dimana ini bukan budaya Islam. Contohilah negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang dimana saat lebaran tidak ada takbir keliling mengarut ya. Kalau boleh saya bilang mengarut lah kalau orang Malaysia bilang. Kalau bahasa Indonesia itu ya kurang ajar. Kalau di Malaysia saat lebaran warganya disibukkan dengan persiapan untuk open house, makan-makan. Jadi lebih diutamakan untuk menjamu tetamu dengan makanan-makanan hidangan yang luar biasa. Tapi di Indonesia segelintir masyarakatnya
disibukkan dengan budaya-budaya yang sangat mengarut, yang dimana itu bukan budaya Islam. Dan inilah perbedaan Lebaran di Malaysia dan di Indonesia. Langsung kita simak videonya. Perbedaan antara Hari Raya Idul Fitri di Malaysia dan Indonesia. Aku notice itu malam takbiran. Kalau di Indonesia, malam takbiran mau di kota, mau di kampung, pasti meriah banget. Pasti orang-orang tuh kalau di kampung mungkin bawa obor, jalan-jalan keliling, bawa kentongan. Semuanya tuh kayak lebih mendengar takbirannya. Kalau di Malaysia paling takbirannya tuh dari dalam masjid. Lebih baik di dalam masjid. Kalau di Indonesia, sebenarnya mau Idul Fitri atau Idul Adha, biasanya kita bawa koran, newspaper. Kalian apa newspaper? Surat kabar. Karena kita sholatnya di lapangan terbuka atau di jalan raya. Terus kalau di Malaysia itu sholatnya di dalam masjid. Nggak usah bawa koran, nggak usah bawa apa, datang aja seperti biasa, sholat biasa. Orang Malaysia itu suka banget sama lagu raya. Orang Indonesia, lagu Lebaran ya udah sekedar lagu aja gitu. Tapi kalau di Malaysia ini seminggu sebelum Lebaran, di kantor, mau di sekolah, mau di mobil, mereka tuh pasti naikin mood Lebarannya itu dengerin lagu raya semua. Kayak wajib harus ada lagu raya. Itu sih perbedaannya. Nah, itulah beberapa perbedaan Lebaran di Indonesia dan di Malaysia. Takbir keliling kadang-kadang dilakukan dengan cara yang salah, bahkan berlebihan, sampai-sampai membawa sound yang begitu sangat banyak sehingga musik DJ sambil takbir, sambil joget-joget. Ini bukan budaya Islam. Dan di segelintir daerah itu menjadi salah satu hal normal. Tapi kalau di Malaysia hal seperti itu pasti akan langsung kena tindakan tegas. Jadi Islam di Malaysia itu benar-benar dijaga sangat ketat. Tidak boleh dibuat main-main. Bahkan takbir keliling di Indonesia sampai-sampai bawa patung yang menyerupai patung tersebut adalah patung, ya mohon maaf, ini bukan budaya Islam. Kadang-kadang segelintir masyarakatnya kurang paham. Ya memang niatnya ingin meramaikan suasana, tapi harusnya bukan dengan cara seperti itu. Di Malaysia, warganya lebih sibuk dengan masak-masak karena besoknya biasanya mereka akan open house. Jadi di Malaysia lebih diutamakan menjamu para tetamu makan-makan dibandingkan membuat acara takbir keliling dengan tema yang bukan budaya Islam. Ini sangat, bikin saya kecewa juga sahabatku semua kalau saya lihat. Kenapa sih kita nggak bisa seperti mencontohi negara tetangga kita, yaitu Malaysia? Harusnya nggak seperti ini. Pakai musik DJ. Dan kasihan para anak-anak muda kalau diajarkan budaya seperti ini. Pakai musik DJ, takbir. Sangat disayangkan. Belum lagi membawa patung-patung yang begitu sangat besar. Padahal ini bukan budaya Islam. Kenapa kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri, yang dimana orang tua dulu saat takbir berkumandang di hari raya, mereka berkeliling kampung tapi nggak seperti ini. Mereka lebih membawa lampu pelita, bertakbir tanpa menggunakan musik. Kalaupun menggunakan musik, biasanya orang-orang tua dulu menggunakan rebana atau kompang kalau dalam bahasa Malaysia. Bukan budaya barat seperti ini. Dan ini merupakan salah satu tanggung jawab besar para ulama, para kiai yang ada di daerah tersebut. Kok bisa-bisanya bukan budaya Islam, tapi hal seperti ini selalu dinormalkan.
Mudah-mudahan Majelis Ulama Indonesia juga membuat teguran terkait kasus ini. Apa ini? Mengarut sangat. Dan ini mirip-mirip seperti di Brasil. Ya Allah ya Robbi. Ini kalau di Malaysia sudah dikenakan tindakan yang tegas. Bahkan pelakunya bisa dihukum. Karena di Malaysia undang-undangnya itu sangat tegas loh. Bab soal menjaga Islam, pakai musik DJ. Ya Allah ya Robbi, disco. Apa-apaan ini, Masya Allah. Ada sapinya lagi. Daripada dibuat hal-hal seperti ini ya kan, tentunya keluar biaya yang cukup banyak, keluar modal yang cukup banyak. Lebih baik dibuat untuk menjamu makan-makan daripada dibuat hal seperti ini. Tak bermanfaat. Ini bukan budaya Islam. Nasib baik di kampungnya Bang Toha nggak ada. Kok bisa-bisanya? Kok terfikir? Aduh ya Allah ya Robbi. Di Malaysia warganya takbir itu di dalam masjid. Kalaupun nggak di dalam masjid, mereka takbir sekeluarga di rumah. Fungsinya apa seperti ini? Kalau niat untuk memeriahkan, janganlah menggunakan cara-cara yang diharamkan oleh Islam. Ini bukan budaya Islam seperti ini. Ini bukan acara karnaval. Takbir keliling, membawa patung. Aduh. Di Konoha itu memang ada-ada saja tingkah laku warganya. Apalagi ini? Ya Allah ya Robbi. Daripada masnya berat-berat mengangkat benda yang tak berguna, baik uangnya itu untuk makan-makan, Mas. Makin mengarut. Ada pocong. Meskipun niatnya memeriahkan, tapi bukan dengan cara seperti ini. Ini sudah menyalahi aturan. Kalau dibiarkan lama-lama, nanti budaya seperti ini takutnya turun ke anak cucu kita. Ya Allah ya Robbi. Kok bisa-bisanya membuat patung-patung sebesar itu, kemudian diarak keliling. Sedih saya melihatnya. Mudah-mudahan warga yang di daerah tersebut ada berani yang mengingatkan. Jangan takut untuk hal kebenaran. Lama-lama menyerupai pawai di Brasil dengan membawa patung iblis. Saya setuju, Mas. Setuju sekali. Kalau takbir keliling kemudian dibuat acara seperti ini, membawa patung-patung yang tidak jelas, apalagi musiknya memakai musik DJ, joget-jogetan, padahal ini bukan budaya Islam. Kenapa di Konoha selalu ada hal-hal yang aneh? Kenapa selalu mencarut? Ini bikin malu negara kita saja loh.
Indonesia merupakan salah satu negara Islam terbesar di dunia. Patutnya memberikan contoh yang terbaik. Bukan mengarut macam ini. Ya Allah, ya Robbi. Patung apa saja ini yang dibuat. Lebih baik modal buat patung itu loh disedekahkan untuk warga miskin. Daripada kalian buat benda seperti ini tidak menghasilkan apa-apa, justru menimbulkan Allah murka. Ya Allah, ya Robbi, astagfirullah. Culture shock sholat Idul Fitri pakai sound horeg. Nah, pakai sound horeg, musiknya DJ. Padahal mau sholat Idul Fitri. Ini konsepnya gimana di Konoha itu? Teruntuk saudara-saudaraku yang memutar lantunan takbir Idul Fitri dengan musik DJ remix, koplo, dangdut, rock, dan lain sebagainya. Itu maksudnya gimana itu ya? Dia, Mas. Saya sih nggak paham lagi maksudnya bagaimana. Intinya Allahu yahdik. Ricuh takbir keliling menggunakan sound horeg di perempatan Condong Kauman. Nah ini akhirnya seperti ini. Lebaran bukan menciptakan sebuah kedamaian, tapi rusuh, bergaduh antar sesama jiran, antar sesama tetangga, gara-gara takbir keliling menggunakan musik DJ joget-jogetan. Biasanya kalau sudah joget-jogetan, kadang-kadang segelintir pemuda seperti ini mabuk-mabukan. Ya Allah, ya Robbi, mau jadi apa Indonesia kalau seperti ini? Malam takbir pun sempat-sempatnya rusuh. Tugas polisi di Indonesia memang berat saat malam takbir. Selainkan mengamankan keadaan, juga harus menjaga keamanan yang dimana anak-anak mudanya punya pemikiran yang tak habis pikir. Malam lebaran kok sampai rusuhan? Ini konsepnya gimana ini? Kalau ditegur marah-marah, kalau dilarang juga marah-marah. Menyala Indonesia, anak mudanya seperti ini. Aduh, ya Allah, ya Robbi. Kapan bisa maju kalau pemikiran anak-anak mudanya seperti ini? Memang sulit untuk maju ke hadapan. Patut saja kita ditinggal negara tetangga Malaysia, Singapura. Kami bersilaikan orang kucing Di tanpa Malaysia, gambar boleh. warganya Tidak, saya dah bayar. menghias Datang aja. rumah-rumahnya. Kami orang pun Nah, ini aktiviti bulan Ramadan. Bertuntung menghias rumah pakai pelita dengan lampu cabi. Sebenarnya dalam dah 15 tahun dah kami mula untuk. Waktu PKP je kami orang stop. Tapi lampu masih online ada. Lampu biru je lah. Lampu untuk tidak COVID fighter kami lah. Rasa kami lah. Semangat kami orang nak hias rumah. Macam bila kami orang nangga kambing orang datang. Jadi dihias bergambar ya rumahnya. dan sampai jam depan tu. Ini Okay, bagus. yang membakar semangat kami orang nak bolah lain daripada yang lain. Macam tema atau untuk klasik. Kalau lepas pun klasik. Pangsuk nak nangga orang macam bergambar. Nangga kambuh depan tu lah. Bila dah nangga kampung-kampung makin meriah. Menghias rumah. Maknanya macam nak bola juga lah. Jiran kami tahun lepas tak jadi bola. Bila nangga kami bola. Yang semangat juga nak bola. Kami berharap dari situ diikalkan lah. And then ada macam kampung-kampung lain pun boleh ikut juga. Sama-sama macam memeriahkan malam 7 liko. Kami berharap lah ada banyak pertandingan lagi dapat kami orang beri semangat kami orang bola lebih boom lagi. Bajet memang 3,000. Yang paling cantik dapat hadiah. 3,000. Bila kami orang nangga orang bergambar sup macam Chinese ada juga bergambar. Macam tang seronok je lah nangga adanya bergambar macam Jangan lalu ambil video Wenda. Kenangan manisnya 3 tahun berturut-turut kami menang. Kami orang ada dari 2002, 2003, 2004. InsyaAllah tahun tu harap ada lagi lah. Pelita tu sebenarnya tahun lepas kami semua pergi buluh sebabnya bila duk macam selalu gila berpanas berhujan, lampunya tiba-tiba pun api ya kadang-kadang marak. Dia akan makan kayu bawah ya, buluh ya. Dia si tahan. Memang tahun besar lagi bajet.
Setiap tahun memang angus sejak. Bukan segal daya nang angus lah. Bagi pame cari idea lain lah. Pakai botol limited balloon kata orang. Open house. Jadi di Malaysia, open house merupakan salah satu hal yang wajib harus dilakukan saat Lebaran. Dan ini membuat kagum orang daripada luar negara ketika Lebaran di Malaysia. Menyiapkan jamuan-jamuan makanan, masak rendang, sate, semuanya serba ada. Lemang. Yang seperti ini namanya melestarikan budaya dari segi makanan, kemudian akan menjamu para tetamu yang datang, gotong royong. Hal seperti inilah yang perlu kita contohi dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Patut saja orang daripada luar negara ketika datang ke Malaysia, mereka akan dibuat kagum dengan suasana Lebaran di Malaysia. Karena dari segi keramahan warganya, kemudian makanan di Malaysia beraneka ragam. Siapa yang tak seronok apabila Lebaran di Malaysia disambut dengan penuh keramahan dan juga jamuan makanan-makanan yang luar biasa seperti lemang, rendang, dan makanan tradisional lainnya yang dimana tidak bisa ditemukan di negara lain. Patut saja orang-orang daripada luar negara kaget dan shock ketika merasakan suasana Lebaran di Malaysia. Sahabat-sahabatku semuanya, lihat, kita bisa lihat sendiri kan, lemang, rendang, ketupat, semuanya serba ada. Makanannya banyak banget. Cara orang Sarawak sambut raya. Nah, seperti apa cara orang Sarawak sambut raya? Dan ternyata lagi-lagi di Malaysia pastinya open house. Kita bisa lihat sendiri kue-muihnya, ya Allah, begitu sangat-sangat warna-warni. Tentunya rasanya pun pasti enak banget ini. Jadi kalau di Sarawak itu terkenal dengan cake batik ya, atau cake lapis juga, karena cake-nya itu beraneka ragam. Dan kalau kita lihat, cake Sarawak ini mempunyai tingkat kesulitan tersendiri ya cara pembuatannya. Sebab berlapis-lapis, berlayer-layer, sehingga cake-nya pun penuh warna-warni. Dan cake Sarawak ini termasuk salah satu cake yang cukup sangat terkenal juga di Malaysia, sahabat-sahabatku semua. Mungkin sahabat-sahabatku daripada Indonesia kalau liburan ke Sarawak, boleh membeli cake Sarawak yang satu ini. Kita bisa lihat, Masya Allah, beragam aneka jenis cake. Memang kalau di Malaysia, Lebaran lebih mengutamakan untuk menjamu para tetamu dan juga menghidangkan makanan-makanan beraneka ragam. Wow. Banyak jenis cake-nya. Selain cake, kita juga bisa melihat aneka jenis kue muih yang begitu sangat banyak banget, ya Allah ya Robbi. Ini keluar modal banyak pastinya. Tapi kalau di Malaysia, bab soal makanan, warga Malaysia juaranya. Wow, 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 wow. Penuh kemanisan ini ya. Beraneka ragam jenis cake yang penuh warna-warni, Masya Allah. Sampai-sampai saya pun terliur, sahabatku semua, melihatnya. Inilah hidangan Lebaran di Malaysia yang dimana menyajikan warna-warni makanan yang begitu sangat-sangat luar biasa dan pastinya nyami. Berbeda dengan di Indonesia, takbir keliling yang diwarnai dengan membawa patung makin mengarut. Ini bukan budaya Islam. Dan tentunya bisa-bisa Allah akan murka. Stop untuk meneruskan budaya-budaya yang dimana itu bukan budaya kita. Di Indonesia nggak pernah ada budaya seperti itu.
Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, stoplah takbir keliling dengan musik DJ, dengan membawa patung-patung. Malu dilihat tetangga. Kemudian kalau sudah saling berjumpa, ujung-ujungnya rusuh satu sama lain. Padahal malam lebaran. Tapi kalau di Malaysia, hal-hal seperti itu tidak ada. Kalaupun ada, akan diharamkan. Barang siapa yang melanggar aturan, maka akan dikenakan hukuman. Beda dengan di Indonesia. Kadang-kadang ini terlalu diberikan kebebasan. Kalau ditegur pun marah-marah. Jadi tugas Pak Polisi di Indonesia kalau saat lebaran juga agak berat. Takbir keliling yang harusnya membawa kedamaian, tapi justru berujung rusuh hingga budaya yang makin mengarut selalu diteruskan. Contohilah negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana saat lebaran warganya lebih sibuk menghiasi rumah dengan lampu-lampu pelita, kemudian sibuk menyiapkan berbagai aneka jenis makanan untuk paginya, untuk open house. Harusnya kita sebagai orang Indonesia bisa mencontohi hal-hal positif dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.